Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan besertamu. Hari ini kita bersama-sama bersekutu dalam nyanyian, doa, dan firman Tuhan dalam rangka mengisi masa penantian turunnya Roh Kudus, yakni Pentakosta. Selama masa penantian, kita akan belajar dari seri pengalaman-pengalaman kehidupan, sehingga kita memetik pembelajaran spiritual di dalamnya. Mari membuka persekutuan ini dengan nyanyian. Wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur malam gelap diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya janjinya pun genap, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur segera Sang Raja yang besar mencari manusia berdosa dan cemar. Mereka ditebus, soraknya terdengar, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur Mari berdoa.
Bapa Surgawi, kami akan bersekutu dalam sabda-Mu yang kudus. Tolonglah kami dalam setiap keterbatasan dan kekurangan kami, agar kami mengalami pembaharuan akal budi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang anak perempuan ditemukan sedang menangis terisak di depan sebuah gereja kecil. "Aku tidak bisa ikut sekolah minggu, ruangan terlalu sesak," katanya ketika seorang pendeta menemuinya. Sang pendeta memegang tangannya, membawanya masuk ke dalam gereja dan mengambilkan tempat duduk untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Pakaiannya yang lusuh dan penampilannya yang kumal menggambarkan ia adalah gadis kecil yang sangat sederhana. Malam itu ia berangkat tidur dengan memikirkan anak-anak lain yang tidak bisa mengikuti acara sekolah minggu karena gereja yang sesak. 2 tahun kemudian, gadis kecil ini ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana. Orang tuanya memanggil pendeta, sahabat gadis kecil ini, untuk upacara penguburan. Ketika jenazahnya dipindahkan, ditemukan sebuah dompet merah lusuh dan kumal yang mungkin dipungutnya dari tong sampah. Di dalam dompet tersebut terdapat uang 57 sen dengan catatan, uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil supaya menjadi besar dan banyak anak bisa mengikuti acara sekolah minggu. Selama 2 tahun ternyata ia telah menabung persembahan kasih itu. Pak Pendeta membawa dompet tersebut dan membacakannya di hadapan jemaat. Ia menceritakan tentang kasih dan perjuangan gadis kecil yang tidak mementingkan diri sendiri itu. Selanjutnya bersama dengan para pelayan gereja mereka mengumpulkan uang untuk membangun gedung gereja yang lebih besar. Sebuah koran mendengar cerita itu dan menerbitkannya. Seorang pengusaha real estate yang kaya membaca lalu menawarkan tanah seharga ribuan dolar kepada gereja kecil. Harganya cukup 57 sen saja. Lalu jemaat juga ikut menabung dan menggalang dana selama 5 tahun. Lalu kemudian cek datang dari berbagai tempat. Dan kini dana pembangunan meningkat dari yang tadinya 57 sen menjadi 250.000 dolar Amerika Serikat. Sebuah jumlah yang sangat banyak untuk waktu itu. Saudara-saudara, itulah sejarah gereja Temple Baptist di Philadelphia. Sebuah gereja dengan kapasitas tempat duduk 3.300 orang. Universitas Temple Baptist yang di sebelahnya ada banyak ribuan mahasiswa belajar. Dan di situ juga ada rumah sakit yang dinamakan Good Samaritan. Dan gedung sekolah minggu kapasitasnya banyak sekali. Semuanya dibangun dengan maksud supaya tidak ada anak-anak di wilayah itu
yang harus berdiri di luar gereja karena gereja penuh sesak. Salah satu ruangan ada gambar wajah gadis kecil yang menabung dengan pengorbanan bagi pembangunan gereja. Di sampingnya sebuah foto dari pendeta yang baik hati. Saudara-saudara, banyak hal yang kita dapat pelajari dari kisah ini. Mulailah mempraktekannya. Bapak Ibu, hari ini marilah kita berdoa pribadi lepas pribadi. Marilah kita mendoakan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Marilah silakan mendoakannya. Marilah kita mendoakan mereka yang mendambakan pasangan hidup dan keturunan. Silakan mendoakannya. Ya Bapa, kami serahkan setiap doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.